Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menemani Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 3 Juli 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fatma Rani dan saya Umi Gaida Mutmaina. Inilah informasi selengkapnya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Anda Woode Munana Asrunlio, melantik Asri Yani Kadir Muhammad Yusuf sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Tengah di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat 23 Juni 2023. Jumat 23 Juni 2023. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Anda Woode Munana Asrunlio, melantik Asri Yani Kadir Muhammad Yusuf sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Tengah di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, penjabat Bupati Buton Tengah, Kadis Pariwisata Sultra, Kadis Koperasi Sultra, Kadis Kominfo Sultra, Kepala OPD Lingkup Kabupaten Buton Tengah, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengurus Dekranasda dan Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pengurus Dekranasda dan tim penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah. Pada sambutannya, penjabat Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa ketua dan pengurus Dekranasda Buton Tengah nantinya dapat searah dengan visi, misi, dan tujuan yang mendasari lahirnya Dekranasda dan di saat yang sama dapat senantiasa relevan dengan tuntutan zaman. Untuk terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun elemen lainnya yang ada di Buton Tengah nantinya. Harapannya dapat tercipta persepsi dan program kegiatan serta memastikan bahwa subjek yang menjadi tujuan kita bersama yaitu memajukan kerajinan sekaligus meningkatkan keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan para pengrajin UMKM di Buton Tengah. Beliau mengajak Dekranasda Buton Tengah untuk terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pemerintah maupun elemen lainnya yang ada di Buton Tengah agar tercipta kesamaan persepsi dan program kegiatan serta memastikan bahwa subjek yang menjadi tujuan kita bersama yaitu kemajuan kerajinan sekaligus meningkatkan pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan para pengrajin UMKM di Buton Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir dalam rapat rutin koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin 26 Juni 2023. Senin 26 Juni 2023, Asisten 1 Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara hadir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, Karo Perekonomian Sultra, PLT Kadis SDA, TGUPP, Polda Sultra, Kadin Sultra, Kabid Angkutan Pelayanan di Sub Sultra, Staf Ahli Madya BPS Sultra, Subkoordinator Seksi Bapok Disperindak Sultra, Pengawas Perdagangan, Dinas Sosial, Inspektorat, Staf Distanak Sultra, dan Ahli Muda Analisis Perkarantinaan Tumbuhan BKP Kendari. Paparan materi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sumaharja Wanatoro bahwa inflasi di Indonesia berada di peringkat 130 dari 186 negara di dunia. Artinya,
Indonesia hari ini adalah negara yang sangat stabil dalam pengendalian inflasinya. Harga pangan terjangkau, produksi normal dibandingkan negara-negara lain. Kita berada di posisi jauh sangat baik. Tentunya Bapak Presiden mengakui bahwa ini merupakan kerja keras kita semua. Mulai dari rapat koordinasi inflasi yang setiap hari Senin kita laksanakan ini merupakan indikator kita mengecek keseriusan kita di lapangan, dan hasilnya inflasi terkendali. Gubernur yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Anda Yuni Nurmalawati MSI, mengikuti secara virtual Zoom meeting pada acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Idul Adha tahun 2023 di lapangan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Senin 26 Juni 2023. Senin 26 Juni 2023, Gubernur diwakili Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Anda Yuni Nurmalawati MSI, mengikuti secara virtual Zoom meeting pada acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Idul Adha tahun 2023 di lapangan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Turut hadir staf ahli gubernur, staf khusus ahli bidang ekonomi, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Biro Oltara, TPID, Satgas Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan beberapa pejabat terkait. Dan dari jajaran Kabupaten Buton, ada penjabat Bupati Buton, Sekda, Asisten Forkopimda, dan pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Buton. Sambutan Deputi 2 Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, SPD MPD, menyampaikan, "Saya sampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional serta seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Gerak Pangan Nasional yang tersebar di sebanyak 341 titik lokasi. Terkait komoditas makanan, memberikan andil inflasi pada bulan Mei adalah bawang merah dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 0,03%. Sedangkan ikan segar, telur ayam ras dan bawang putih masih memberikan andil sebesar 0,02%, serta tomat 0,01%. Sementara komoditas yang saat ini dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah sebesar 0,04% dan cabai rawit sebesar 0,2%. Pantauan inflasi menunjukkan bahwa angka inflasi kita saat ini tercatat pada posisi 4,80% inflasi tahunan year of year. Kemudian inflasi bulanan adalah 1,03 dan inflasi tahunan terhadap kalender yaitu 0,74%. Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Anda Yuni Nurmalawati MSI, mengikuti secara virtual Zoom meeting rapat koordinasi penyerahan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kepada seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia di ruang rapat VIP Bupati Buton pada Selasa 27 Juni 2023. Selasa 27 Juni 2023, Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Anda Yuni Nurmalawati MSI, mengikuti secara virtual Zoom meeting yang dipimpin langsung Sekretaris Kepresidenan pada rapat koordinasi penyerahan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kepada seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia di ruang rapat VIP Bupati Buton. Hadir dalam rapat tersebut adalah Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi Distanak Sultra, Kadis Ketapang, Kadis Kominfo Sultra yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian, dan dari Kabupaten Buton hadir Sekda Kabupaten Buton, Asisten 1 Kadis Kominfo Buton, serta Sekdis dan Kabid Pertanian. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusdin Jaya, mengatakan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara akan kurban 1 ekor sapi dengan bobot 300 kg berusia 3 tahun dengan harga Rp35 juta
berasal dari Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Sulawesi Tenggara. Rencananya, pemotongan sapi dari Presiden dan Gubernur akan dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Pasarwajo, Desa Banabungi, Kabupaten Buton. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum menyerahkan hewan sapi untuk ibadah kurban atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum di 17 kabupaten kota pada Kamis 29 Juni 2023. Kamis 29 Juni 2023, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum menyerahkan hewan sapi untuk ibadah kurban atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum di 17 kabupaten kota. Masing-masing sapi seberat lebih dari 300 kg tersebut disembelih setelah Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah di tiap daerah yang diberi kurban. Pada momen Idul Adha 1444 Hijriah ini, Gubernur Ali Mazzi menyalurkan 17 ekor sapi sebagai hewan kurban untuk 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Selain gubernur, masing-masing kepala daerah kali ini turut mengorbankan 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Hewan kurban tersebut disembelih bersamaan dengan sapi kurban milik Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, setibanya di daerah masing-masing, hewan kurban tersebut mendapat penanganan dari dokter hewan dan staf Dinas Perkebunan dan Peternakan agar beratnya tidak menyusut hingga waktu penyembelihan. Harapannya, semakin tumbuh kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Tahun 2023 luar biasa kenaikannya. Mulai tahun 2022 sekitar 22 ekor sapi, hingga sekarang sudah mencapai 29 ekor sapi. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 3 Juli 2023. Saya Umi Gaida Mutmaina Dan saya Fatma Rani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan terus Garbarata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.